seandainya orang itu imannya kuat, dia bisa ya kan bergaul dengan bebas tanpa takut dipengaruhi. Orang yang imannya kuat itu ya pasti punya kemampuan mempengaruhi. Tapi untuk mempengaruhi harus inklusif, terbuka. Jangan menyendiri. Takut sana, takut sini, ketemu sama orang beda sedikit takut. Nah, ini yang harus direformasi dengan kesadaran berkonstitusi. Iya. Kan akhirnya ya kan apa namanya? Setiap orang kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrahnya kan aslinya gitu. Fa abawahu ayyuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi. Itu ketika dia masih kanak-kanak, maka tergantung pada orang tua yang membentuk. Iya. Tapi sesudah dia remaja, dia mulai tergantung kepada peer group, teman. Nah, sesudah dia bermasyarakat, sudah dewasa, dia semakin luas pergaulannya. Nah, disitulah kalau imannya kuat, dia mempengaruhi. Dan memimpin akhirnya. Bukan dipengaruhi, apalagi takut dipengaruhi, sehingga tidak bergaul. Iya. Nah, bagaimana ini mendidik khalifatullah fil ard itu. Kullukum ra'in itu, sekaligus jadi guru, sekaligus jadi pemimpin di bidangnya masing-masing. Jadi pendidikan menurut saya harus bertujuan membangkitkan semangat memimpin. Bukan seperti konsep pendidikan nasional sekarang. Sudah 3 periode, sejak Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang. Pendidikan nasional itu diabdikan untuk menciptakan tenaga terampil. Tenaga terampil itu maksudnya pegawai terampil. Kenapa bukan diarahkan untuk menciptakan pemimpin terampil? Di semua bidang. Jadi misalnya bukan menciptakan pegawai terampil untuk masuk ke perusahaan-perusahaan jadi pegawai, jadi pekerja. Tapi punya bisnis yang memimpin. Nah, bagaimana itu? Bahwa nanti tujuan anak-anak muda ini berbisnis akhirnya terjebak menjadi pegawai, itu akibat saja tapi jangan jadi tujuan. Tujuannya harus memimpin, menjadi businessman, menjadi entrepreneur, businesspreneur, politikapreneur, sociopreneur. Nah, begitu. Jadi harus ada reformasi tujuan pendidikan. Kalau menurut saya dengan mengutamakan tadi passion, kalau lihat aspek afektif dan kepemimpinan manajerial. Kognitif, afektif, pengetahuan itu nomor 3. Suruh nyari sendiri. Apalagi sekarang sudah banyak sumbernya dan lain sebagainya. Jadi learning by doing itu menyebabkan dia punya keterampilan memimpin. Dan itu jelas. Wattaqullah wa ya'limukumullah. Takwa Allah ajarkan. Takwa kan kinerja. Melakukan, setelah dilakukan Allah ajarkan sesuatu lagi. Pokoknya innama bu'istu diutamakan. Ya kan? Mu'alliman tadi. Mu'alliman. Muyassira. Mu'alliman. Nah, jadi menjadi guru dan maknanya memimpin juga. Nah, gitu. Jadi tujuan pendidikan harus kita rombak. Harus kita reformasi. Menciptakan pemimpin. Nah, termasuk pemimpin atau kepemimpinan politik konstitusional. Sama. Makanya saya bilang politikapreneur, sociopreneur, businesspreneur. Political termasuk politik. Wirausaha politik, wirausaha ekonomi, wirausaha. Ya bukan dalam makna nanti jadi politik dijadikan bisnis, bukan begitu. Kemandirian. Iya, itu entrepreneurship. Entrepreneurship-nya, kemandirian kan tidak harus jual beli kan. Iya. Kemandirian. Jadi kalau menjadi pejabat politik itu kreatif gitu loh. Jadi jangan hanya menikmati dan mengambil dari apa yang ada, tapi menyumbang, memberi.
jadikan dirimu khairun nas mayyanfa'u linnas dengan cara yadul ulya khairun min yadis sufla. Ini caranya nyambung semua nih. Caranya semua hasil didikan kita itu harus menjadi insan yang selalu caring, sharing, giving, and contributing. Bukan insan yang taking, asking, requesting, dan ujung-ujungnya robbing. Merampok. Jadi karena tangannya selalu di bawah. Iya. Jadi politisi, jadi businessman, jadi leaders di bidang civil society misalnya di masyarakat, kalau dia sharing, caring, sharing, giving, insya Allah jadi insan bermanfaat. Unfoundedness. Iya. Nah ini yang kita mau switch, tujuan pendidikan menghasilkan orang kayak begitu. Bukan orang yang hanya menikmati, masuk politik dia hanya menikmati. Ya kan, yang didiskusikan anggaran, honornya bagaimana. Kok honor saya belum datang? Ya Allah, itu kan tidak usah didiskusikan. Tapi apa yang mesti kita kerjakan untuk bangsa negara gitu. Tapi kalau terlambat boleh diingatkan kan. Ya itu ada tugasnya yang lain, tidak usah di ruang publik kita bicarakan. Betul. Nah, itu kan aib. Persis. Membicarakan soal hak, kita harus membicarakan mengenai kewajiban lebih dari hak. Iya. Nah, kewajiban. Maka ada cerita yang sering saya ulang-ulang. Ketika Abu Bakar Siddiq diangkat menjadi qadhi di Madinah oleh Abu Bakar Siddiq. 1 tahun kemudian dia datang lagi ke Abu Bakar Siddiq, melapor. Ya Amirul Mukminin, ini saya mau kembalikan jabatan saya ini. Kaget Abu Bakar. Nah, kenapa? Kok mau dikembalikan? Apakah menjadi qadhi itu kurang bergengsi bagimu? Kira-kira begitu Bang. Atau terlalu berat? Jawaban Sayyidina Umar, bukan dua-duanya. Ini saya sudah 1 tahun ini jadi hakim, tapi nggak ada perkara. Luar biasa. Tidak ada perkara. Jadi dia itu kan di dalam sirah nabawiyah diceritakan. Betul. Ya. Dia bilang, saya mau kembalikan, kasih saya pekerjaan lain. Nggak ada gunanya ini. Jadi dia bilang, sepeninggal Rasulullah, alhamdulillah masyarakat kita ini sudah tahu, pertama, membedakan mana hak, mana batil. Itu satu. Yeah. Yang kedua, mereka juga sudah tahu membedakan mana yang jadi kewajibannya dan mana yang jadi haknya. Yang kewajibannya tidak dia kurang-kurangi sendiri, yang haknya tidak dia tambah-tambahin sendiri. Bahkan cenderung dilepas. Nah, nggak diambil. Itu saya gunakan untuk membuat maksim. Ya. Ya kan? Jadi saya selalu bilang begini, nah, berikanlah kewajibanmu, jangan kurang dari seharusnya. Ambillah hakmu, jangan lebih dari semestinya. Nah, jadi kalau seharusnya cuma sekian, ambillah hakmu, jangan melebihi. Tapi kalau urusan kewajiban, jangan kurang. Kalau lebih, bagus. Yeah. Melampaui kewajiban, beyond the call of your duty, itu bagus. Nah, jadi itu ya kunci untuk hidup tanpa korupsi, untuk hidup berguna, ya. Insya Allah habis tuh yang namanya korupsi, penyalahgunaan segala macam. Kalau semua orang bisa kita didik, dia hanya mengambil haknya, tidak lebih dari seharusnya, dia memberikan kewajibannya tidak kurang dari semestinya. Nah, gitu. Itu bisa nggak disimbolkan seperti yang Prof katakan sebagai budaya konstitusi? Sebagai budaya konstitusi, budaya amanah. Itu budaya amanah. Nah, itu selalu menjaga kesepakatan itu tadi. Menjaga budaya. Kesepakatan, lalu ya kita orientasinya memberi. Ya. Bukan mengambil. Ambil caranya seperti itu. Sebatas hakmu, berikan lebih dari kewajibanmu.
Iya. Insya Allah kalau semua orang begitu, nggak perlu KPK lagi. Bahkan pengadilan pun bubarkan saja. Bubarkan ibaratnya saja. begitu. Tapi di zaman Umar. kalau Dan zaman di zaman sekarang Abu Bakar. hidup makin kompleks ya tentu nggak bisa begitu. Tetap KPK tetap harus ada. Tapi budaya amanahnya itu bagaimana itu jadi perilaku kita semua. Iya. Inilah fungsi pendidikan publik. Termasuk pendidikan politik. Iya, jadi bukan hanya pengajaran, tapi pendidikan, tapi yang lebih pokok lagi pendidikan kebangsaan itu jadi budaya, Iya. budaya yang cerah, yang cerdas. Karena tujuan kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bukan sekedar mencerdaskan Bangsanya. orang per orang, tapi mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi itu kan kolektif. Ini yang berat. Pendidikan dalam pengertian yang luas. Ini diksi ya, atau pilihan kata para pendiri itu luar biasa. Hebat. Meskipun mungkin tidak disadari waktu Tidak disadari. tapi dibimbing oleh Oleh Allah Allah. menggunakan istilah itu. Ilham ya. Diilham. Itu hebat itu. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Belum ada teori tentang emotional intelligence, belum ada. Baru. Prof, dengan salah satu tujuan yang ada di SPN ya, Sistem Pendidikan Nasional itu kan ada menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Itu menurut Prof gimana? Terjadi penyempitan atau Ya penyempitan. sangat sempit ya kalimat demokratis itu nanti, apalagi kesan demokratis itu lebih kepada pemilihan itu kan. Iya. Bukan hanya itu, kan semua aspek. Ini mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Itu jauh lebih dahsyat ya, dahsyat dibandingkan dengan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Iya. Bertanggung jawabnya oke lah, tapi demokratisnya itu yang sangat-sangat Terlalu sempit itu. sempit. Baru sebatas itu tuh ini. Iya. Baik Prof, ini luar biasa, nggak terasa juga sudah sampai jam 11. 2 jam kita ngobrol ini. Ya mudah-mudahan bisa ada relevansinya dengan disertasi. Insya Allah bukan ada lagi, ini sangat-sangat mengakar nanti insya Allah. Ya, saya akan merumuskan itu. Ini beliau ini baru selesai S3 juga di mana? Malaysia. IUM. Ya, International IUM. University. bidang apa? Bidangnya Islamic Banking Finance. Islamic Finance. Islamic Banking and Finance. Nanti ada konstitusi finance kan. Karena pembimbing Zul ini Prof, pakar legal, tapi lebih ke ekonomi, Prof Rusdi Hasan. Beliau advisor Bank Negara juga. Ya, saya pendiri Bank Muamalat. Saya dulu di Majelis Ulama. Saya ketua panitia bidang hukum yang merumuskan PP tahun 91 supaya bisa Bank Muamalat berdiri. Itu tim saya. Itu kenapa sampai sekarang kalah ke diri Prof dengan Malaysia Prof, dari percepatan asetnya? Bukan cuma itu, saya rasa kan saya bikin teori baru nih. Jadi bukan hanya halalan, tapi harus toyiban juga. Karena halalan, toyiban itu satu napas. Tidak boleh hanya halal haram saja, tapi baik buruk juga. Jadi konsep ekonomi syariah itu tidak bisa disempitkan hanya soal halal haram saja. Jadi jangan-jangan di Malaysia juga masih halal haram. Belum dilihat secara lebih utuh. Halalan thayyiban. Dan dalam Al-Quran tidak ada kata waw. Bukan halalan wa thayyiban. Nggak pakai waw. Betul. Artinya ini bukan dua kata. Ini satu kesatuan konsep. Ini ngomong-ngomong belajar tafsirnya dari mana? Prof? Hafal hadis banyak juga. Saya kan orang madrasah. Saya Madrasah. nggak pernah sekolah umum. Jadi Saya dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Oh, pantes. Saya nggak pernah sekolah umum. Gitu kan. ini Cuma- menunjukkan aliyah dulu itu seperti ini. Kualitas. Angkatan saya itu pertama kali menikmati kebijakan pemerintah Mukti Ali. Tamat madrasah boleh masuk perguruan tinggi umum. Angkatan saya yang pertama. Sebelumnya nggak memang. Belum, nggak bisa. Nggak bisa waktu itu. Tapi saya dites, lulus di UI. Nah, jadi
Itu dalam Al-Quran itu fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Itu lebih dari itu 4 kali disebut, konsisten kata-katanya, nggak pakai waw. Maka jangan dipisah-pisah antara halalan dengan thayyiban, itu satu kesatuan. Yang menurut saya ini juga temuan baru. Misalnya teori tentang politik birokrasi, good governance. Artinya good governance itu thayyiban. Jadi bukan hanya constitutional government, tapi good governance. Constitutional itu halal. Good governance secara hukum oke. Nah, iya. Tinggal faktualnya. Ini Enak atau enggak? Harus bukan saja legal, tapi juga baik. Nah, gitu loh. Thayyiban. Maka yang ekonomi syariah ini harus disempurnakan. Persis. Jadi Prof, saya termasuk mengalami ini dalam dunia perbankan syariah itu. Halalnya oke lah, nyaman. Tapi kadang-kadang nggak toyib. itu satu. Nggak toyib itu model gini. Kok berat banget ya gitu sampai orang. Ya saya kalau pinjamnya konvensional kok lebih ramah, lebih murah. Tapi di sini ramah, murah gitu ya. Kalau di sini kok mahal, kemudian kadang-kadang dicuekin. Jadi buktikan. Itu berarti nggak toyib dia, Prof. Bagi pengusaha bankir lebih menguntungkan ekonomi syariah. Maka di Swiss, di Swedia itu orang Yahudi bikin bank syariah. Karena lebih menguntungkan. Tapi bagi nasabah belum tentu. Orang masuk ke bank syariah karena iman. Gitu loh. Halalan tadi. Halalan. Percaya. Tapi bukan karena thayyibannya. Nah, ini tantangan bagi Anda ini. Tapi di Malaysia Cina-Cina pakai ini masuk ke bank Islam loh, Bro. Karena memang nggak banyak berdebat, Bro. Dan sekarang karena dia 30%, jadi banyak yang bisa dilakukan, masuk pelayanan yang baik. Karena orang pelayanan yang baik kan perlu digaji yang sesuai, Bro. Kayak BCA misalnya, karena dia gajinya kan kalau di Bang Malut ya lu roboh aja, gimana mau senyum? Gaji pas-pasan, Bro. Nah, ini kalau belajar lagi dari sejarah ya. Iya. Tahu nggak Islamic Development Bank itu berdirinya tahun berapa? IDB. Tahun berapa? 70-an kalau nggak salah. 80-an. Nah, tahun 75. 70-an. Waktu awalnya ya betul. Tahun 75. Apa yang terjadi di dunia Islam sebelum 75 sampai ke abad ke-7, abad ke-10? Ada apa? Kok nggak ada? Nggak ada bank syariah, nggak ada perbincangan ilmiah tentang dinar dirham, nggak ada. Apa yang terjadi? Ya, karena ilmu ekonomi, ilmu sudah tenggelam. menyatu. Sudah tenggelam. Keinginan penelitian. Ini terjadi mulai tahun 60-an. Tahun 60-an, mulai tahun 63 dan seterusnya, di Amerika itu muncul fenomena baru. Namanya venture capital. Venture capital di Amerika itu lama-lama transaksi uang kok lebih banyak di venture daripada di bank. Ya? Orang lalu meneliti, loh ini kok mirip seperti mudharabah, loh ini seperti musyarakah. Barulah sarjana muslim menelitinya. Sehingga itu mempengaruhi pada tahun 70-an lahir semangat mau bikin Islamic Bank. 70-an. Tahun 70-an. Maka tahun 75 lahir Islamic Development Bank. Artinya di-trigger apa? Di-trigger oleh kejadian di Amerika, venture capital. Ini sekali lagi sunnahnya Allah ini. Yang dipraktekkan di Amerika itu, ini cara Allah memberitahu. Nih sunnatullah. Ada namanya venture capital. Oke? Yeah. Nah, lalu oleh sarjana muslim dikasih merek Islamic Finance. Sebenarnya nama ini nomor 3. Tidak terlalu penting. Yang penting substansinya itu. Ini Islamic Bank ini yang venture capital ini. Iya. Tapi oke lah untuk sementara orang Islam itu butuh identitas. Islamic Finance. It's okay. Tapi hanya ingat ini konstitusi aja perlu identitas. Ini hanya merek. Jadi jangan seolah-olah yang lain haram semua. Nanti dulu. Maka waktu yang merumuskan Lokakarya Bunga Bank tahun 89 itu saya. Saya ketua panitianya. 89. Tahun 89 sebelum Bank Muamalat berdiri. Jadi kita merumuskan rumusan kalimat itu moderat.
Segolongan umat Islam berpendapat bunga bank itu haram. Segolongan umat Islam yang lain berpendapat bunga bank itu halal. Halal. Bagi golongan umat Islam yang berpendapat bunga bank itu halal, sudah ada bank yang melayani kebutuhan mereka. Namun bagi golongan umat Islam yang berpendapat bunga bank itu haram, belum ada bank yang melayani. Maka Majelis Ulama Indonesia, Loka Karya Bunga Bank merekomendasikan agar, ya kan, dapat didirikan bank berdasarkan prinsip syariah. Gitu. Kita netral. Karena zaman itu saya ngalami. Saprudin Prawira Negara, tokoh Masumi, pendiri Bank Indonesia, ketua yayasan kami di Al-Azhar. Saprudin Prawira Negara. Dia anaknya dekat teman saya. Waktu saya konsultasi di rumah dia bodoh-bodohin saya. Dia kan Mr. Interacten, sarjana ekonomi, lulusan UI juga zaman Belanda. Dimarahinnya saya. Dan itu kan mana berani saya. Tokoh Masumi, pendiri Bank Indonesia, menganggap saya ini enggak mengerti apa-apa soal ekonomi. Masa bunga bank diharamkan? Bodoh kamu ini. Wah, saya diam aja. Temenin anaknya, teman saya kan, Farid, udah meninggal. Diam aja, tokoh Masumi. Ya kan? Ketemu sama Gus Dur, sama PBNU menolak. Munawid Sarjali, Menteri Agama. Oh, lebih sekuler lagi. Ya, dibodoh-bodohinnya kita. Jadi tidak ada yang mendukung. Makanya kita bikin moderat itu. Kami yang ngerjain itu semua itu. Itu kan. Nah, tapi sekarang boleh dievaluasi. Itu saya bilang. Jangan hanya halalan, thayyiban juga. Thayyiban itu termasuk profesional. Termasuk profesional dan termasuk memang ini berguna untuk membangun. Coba sekarang ini 100 pengusaha muslim, pengusaha terkaya, yang muslim cuma 10, cuma belasan. Artinya di zaman Orde Lama kayak gitu, Orde Baru kayak gitu, sampai sekarang belum berubah. Berarti apa gunanya ini bank syariah ini? Dari segi kemanfaatan, dari segi thayyiban itu. Apalagi dari sisi ketatanegaraan. Jadi artinya itu tantangan bagi kalian. Nah, 7% Prof. saya bayangkan. Iya, nggak sampai 10%. Jadi jangan terlalu tadi belum masih bilang antusias. 30%. Turki juga sama, kemarin riset saya tentang Turki, kebangsaan Turki. Enggak, itu sama penyakitnya dengan kita. Maka sebenarnya boleh dievaluasi walaupun berbelakangan. Ya, kita nggak usah haramkan dulu yang apa ini. Ini kan hanya karena merek aja. Tapi ada satu lagi konsep saya. Coba kamu kembangkan. Ini saya ditentang oleh Yusuf Kala. Dalam salah satu rapat dengan Jokowi. Ditentang saya. Pokoknya kalau urusan konstitusi ya udah kita ikutlah apa kata Pak Jimli. Tapi kalau urusan ekonomi, dia mesti dengar saya. Saya ngalah aja kan. Iya benar juga sih. Sebab menurut saya konsep ekonomi Islam itu bukan dari ZIS, tapi soal wakaf. Persis. Itu sama dengan konsep wakaf itu konsep ekonomi Islam. Persis. Ya. Walaupun nggak usah disebut Islam, pokoknya konsep yang bisa mengatasi problem kapitalisme, krisis kapitalisme abad sekarang. Wakaf. Karena dalam wakaf itu yang penting itu mauquf alaih. Bukan the shareholder, tapi the stakeholder. Yang kita harus bangun itu stakeholder. Pemangku kepentingan. Bukan the shareholder. Seperti dalam kapitalis. Sekarang ini 10.000, 20.000 pegawai. Tapi yang menentukan cuma 5 orang pemilik. Inilah konsep kapitalis. Kapital. Pemilik kapital. Jadi orientasinya dunia bisnis masa kini di dunia itu mengabdi kepada pemilik modal, bukan kepada pemilik kepentingan, stakeholder. Jadi dunia usaha masa kini harus diubah. Bagaimana itu caranya? Nah, itulah konsep ekonomi wakaf. Nah, jadi saya tadinya bikin PT, tapi dimiliki ormas-ormas.
ormas, ya kita menggunakan ketentuan yang ada. Cuma tujuannya bukan untuk mendapatkan Profit. dividen Ya. bagi si pemilik, tapi untuk kepentingan Sosial. mauquf alaih. Mauquf alaih termasuk sosial tadi. Iya, itu sosial. Jadi larinya ke sosial bisnis sebenarnya konsepnya. Iya. Lebih dekat ke sosial. Social enterprise. Itulah yang Social saya namakan social enterprise. Konsep wakaf. Social enterprise juga. Dan itu memerlukan inovasi-inovasi teknis. Itulah Sampai sekarang manajemen wakaf pun di Dubai, di UAE, itu masih menggunakan logika lama. Jadi ada yayasan, ada PT, ya kan? Tapi dia manajemen wakaf terbesar di dunia, itu masih PT. Ya sama juga pribadi. Cuma dia 40% untuk yayasan. Itu kan penyelundupan hukum. Nah, saya mau bikin konsep PT berbasis wakaf. Jadi bukan sebaliknya. Hah? Bukan sebaliknya, kan? Bukan sebaliknya. Jadi berbasis kapital. Tapi kita berbasis wakaf. Di mana pendiri itu melepaskan diri dari wakafnya. Wakaf itu sudah menjadi milik Allah, milik umum. Menjadi public property. Nah, ini yang perlu ke depan. Makanya Prof, kalau namanya pengelola wakaf itu namanya nazir. Nazir, pengurus saja dia. Enggak, nazir itu dari kata nadhoro, harus punya pandangan ke depan. Kalau enggak kreatif, wakaf mati. Mati. Beda dengan amil zakat. Kalau amil zakat cuman dia hanya ngurusin mendapatkan dari amil zakat kan. Jadi dia amil wakaf juga bisa dirumuskan dapat honor aja dia. dia. Untuk manajemen. Tapi dia punya tugas nadhoro untuk melihat ke depan. Mengembangkan. Gitu. Tapi nazir itu Ini hanya mohon pengelola. maaf, Prof, nih kalau nggak disentuh. Nazir itu pengelola. Jadi kebijakan negaranya harus dirumuskan. Jadi konsep wakaf itu harus dikembangkan menjadi konsep bentuk usaha di masa depan. Nah, ini perlu bikin undang-undang, cuma kajian-kajian ilmiah mengenai ini harus lengkap sehingga betul-betul kita bisa meyakinkan solusi abad ke-21 untuk pengembangan usaha yang merakyat, yang isinya itu gotong royong, sama kayak koperasi, ya. Tapi ini perseroan gotong royong. Ah, inilah sebetulnya eka silanya Bung Karno dulu. Kita isi dengan memberi makna konsep wakaf. Ya. Karena tujuannya bukan lagi untuk keuntungan mengabdi kepada pemilik modal, tapi kepada pemangku kepentingan yang luas, masyarakat. Nah, itu. Dalam tanda petik harus untung. Tapi keuntungan bukan tujuan, keuntungan sebagai faktor manajemen, sukses manajemen. Jadi perusahaan-perusahaan masa depan tidak lagi tujuannya itu mencari untung, tapi mencari menyebarkan kemanfaatan bagi masyarakat. Itu kira-kira. Nah, tetapi dalam praktek hari-hari dia mesti untung. Ciri sukses dari manajemen. So kalau enggak dia bangkrut. Tapi bukan tujuan. Itu alat untuk mengembangkan peran institusi. Jadi profit is not the objective, tapi profit penting untuk sukses manajemen. Kalau perusahaannya rugi, ya pecat nazirnya, diganti, dia harus untung. Tapi bukan untuk kepentingan dia, bukan kepentingan wakif. Wakif udah selesai urusannya. Untuk kepentingan mauquf alaih. Yeah. Nah, ini konsep bukan orang ekonomi yang saya memikirkan dari segi kesepakatan. Nah, karena saya ngalami mendirikan bank muamalat, tapi saya nggak pernah menikmati apa-apa dari situ. Yang menikmati orang lain. Saya menyaksikan dari jauh, Masya Allah, ini orang-orang tidak tahu tujuan kita.
tapi dia yang menikmati. Nah, lalu dia pun berani mengharamkan yang praktek ini. Padahal ini dia share-nya baru 7%. Masa yang praktek 93% dia haram masuk neraka semua? Dan padahal ini umat Islam semua nih yang menggunakan bank konvensional. Tapi semua akan masuk neraka. Hanya karena untuk kepentingan dia. Itu kan nggak benar. Iya. Nggak benar. Kita harus berdakwah itu dengan cara yang baik. Jangan lalu dalam tanda petik itu hati-hati. Begitu kita haramkan, itu artinya kita kafirkan orang-orang yang tidak menggunakan jasa bank muamalat. Padahal share-nya baru 7%. 7% ya, dari total modal nasional. Kan kasihan. Perbankan. Kasihan umat Islam yang menggunakan bank konvensional. Diharamkan semua. Lama-lama kalau sudah tahu haram masih terus begitu, kan jadi kafir. Sebenarnya semuanya setuju dengan bahasa riba itu haram. Cuman masalahnya apakah itu riba? Apakah itu riba? yang Kalau jadi. di Jumat kan mengatakan Iya. tidak riba. Iya, Nah, iya. itu tadi Itu dia, Pak makanya saya Saprudin bilang tadi yang saya bilang, tahun ulama-ulama di 89. dunia, betul. Dia ngomelin saya. Ya saya masih anak muda waktu itu ya. Terpaksa kita diam aja. Iya ya Pak, iya Pak. Padahal saya ketua panitia loh katanya. Jadi ada yang seperti itu. Kalau di Malaysia itu unik bro. Jadi saya kan orang Islam ya, saya masuk ke bank Islam lah. Jadi karena semangat dia nggak mau berdebat dengan masalah itu. Tapi karena dukungan yang masif itu yang menyebabkan banyak. Dan toyib 50%. Toyibnya belakangan sama juga pasti ada kendala-kendala juga. Maka sekarang Market share-nya sekarang berapa? sekarang 30%. Wah hebat itu. Ya 30% itu artinya Muslim itu cuma 60%. Nah, berarti di separuh 50% dari Muslim itu menaruh uangnya di ini. Kita abaikan kalau besar segala macam. Artinya apa? 50% penduduk Malaysia 30 juta itu anggap 60% yang Muslim itu Hebat, hebat. Jadi kita kan bisa lihat bagaimana itu. Jadi, perdebatan itu ada, tapi tetap yang pembelaan negara itu betul-betul. Termasuk Prof. Yazil itu termasuk 4 orang wanita paling. Tapi ternyata Turki masih tetap di 7%. Tunggu, tapi kenapa? Karena awareness masyarakat tentang ekonomi syariah itu tidak diserahkan. Menurut saya Sampai Prof, imam saja, imam masjid saya itu kan digaji oleh negara. Itu naruh uangnya bukan di bank syariah. itulah. Jadi pembelaan itu yang kurang, saya kira stuck di situ. Ya tapi menurut saya jangan salahkan jamaah. Enggak, ini kan negara bro, kita Jangan salahkan rakyat. Sistemnya ini harus dievaluasi. Ada yang nggak benar. Itu tadi hanya Setuju orientasi sekali. halalan atau ibadah kurang. Baru separuh beragama Anda ini. langsung ngejas yang lain. Nah, itu dia. Ya, itu juga gak bagus. Jadi karena itu tadi saya bilang nggak pakai wow, dia harus satu kesatuan utuh. Satu kesatuan. Berarti mempraktekkan ekonomi keuangan syariah itu baru separuh. Iya. Baru separuh. Itu baru halalan saja atau ibadahnya belum. Masalahnya kan masih muda banget, dibanding konvensional sudah ratusan tahun. Ini kan kita baru 30 tahun. Jadi ini proses penyempurnaan sebenarnya. Nah, makanya Ya, tapi kalau IDB tahun 75, ya IDB kan gimana bro? dia mendorong ke seluruh Kayu. dunia. Karena kalau IDB itu mau modal semuanya kayak kalau Iran itu kan Timur nggak Tengah. 100% syariah ya. Padahal kalau ini, Makanya kalau saya yang lebih dasar itu konsep wakaf tadi. nah kalau wakaf kan. Nah, Saya setuju, Bro. Itu yang Itu. saya coba kembangkan juga. kalau itu berhasil, karena kita Dahsyat itu. menusuk langsung kapitalisme. Iya. Cara kerja kapitalisme yang sedang mengalami krisis. Mengalami krisis. Nah, kita masuk. Sebenarnya tujuan bro untuk ini ya. Memang Prof gini, konsep sodakoh yang kan suka kita dibagi pada konsep yang konsumtif dari sodakoh itu. Ya, ada yang zis itu. yang produktif. Nah, Yang kalau produktif wakaf itu zakat. Apa wakaf ini memang nggak bisa dengan zakat. Zakat dikonversi jadi usaha tadi susah nanti. Karena Harusnya dia ada dari wakaf. tujuannya untuk mustahik. Iya, nah, karena Iya. kalau wakaf zakat kan dihabiskan. Kalau wakaf kan ya dijaga justru pokoknya. Ya. Jaga, tidak boleh dihabiskan. Sudah terdoktrin untuk menjaga itu, dia boleh mengambil kelebihannya. Cuma karena motivasi ekonomi, bro, kalau kita lihat ini juga kan. Coba nanti kalau ada dokter-dokter yang mau tesis suruh ngambil zakat wakaf. Wakaf. Zakat udah Wakaf, banyak yang betul, nulis. wakaf.
Wakaf ini belum. Kayaknya kalau mau ngambil ini postdoc wakaf coba. Nggak harus kan backgroundnya banking gitu. Gak apa-apa. Dalam dunia perbankan justru wakaf dalam dunia perbankan itu sangat justru kan wakaf itu salah satunya membackup permodalan. Iya. Dan permodalan itu ada di dunia perbankan. Gimana wakaf Dan permodalan dampaknya besar. Justru- Wakif itu tidak selalu harus orang Islam. Siapa saja. Wakif. Kalau muzaki ya orang Islam. Tapi kalau wakif semua. Yang ibadah boleh siapapun. Iya. Iya. Maka sumbernya bisa lebih luas, lebih banyak. Alhamdulillah, Prof. Masya Allah. Pokoknya kalau Prof sudah dia- melampaui disertasi. Ya sepanjangnya rasanya masih kurang aja ya. Nah, ini sudah melampaui kalau isu Prof diajak disertasi. ngobrol sampai sore pun nggak ada masalah beliau. Insya Allah. Disertasinya cuma soal pendidikan, ini Pendidikan, sudah soal pendidikan wakaf. politik. Kalau disertasinya pendidikan politik konstitusional lagi. Ini kita bicara dunia dari tadi gitu. Alhamdulillah. Prof, makasih Ayolah. sekali jazakallah khair jasa. Mudah-mudahan ya saya nanti akan merumuskan dengan beliau-beliau ini. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe.